Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini, di hari Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa kami di dalam kerajaan sorga, karena kemurahan-Mu yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen. Kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh sehat, kuat diberkati, hendak memulaikan setiap rencana, rancangan kehidupan di sepanjang hari ini. Karena itu kami mau mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan, kami hendak bersaat teduh bersama. Berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, supaya setiap firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama, itu dapat kami simpan dalam hati, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Injil Lukas pasal 2, dibaca ayat 50 hingga ayatnya yang ke-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kita semua yang diberkati Tuhan, tema perenungan di pagi hari ini adalah memberi diri dalam asuhan orang tua. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Tren masyarakat masa kini, banyak orang tua yang merasa gagal mengasuh anak akibat desakan banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi. Sehingga salah mengasuh anak-anak dengan membiarkan bebas melakukan apa saja yang mereka kehendaki demi menyenangkan mereka. Sebaliknya, terlalu banyak larangan dan ancaman yang dapat mengganggu psikologi si anak, atau kemudian tidak memberikan apresiasi terhadap apa yang baik yang dilakukan anak-anak, kadangkala membuat mental anak kita terguncang. Dalam dunia dengan intensitas perubahan yang semakin cepat, membuat banyak orang tua merasa seperti ketinggalan dengan tren, mode, atau gaya hidup sekarang ini. Sehingga tak jarang terjadi kesenjangan dalam pola mengasuh anak-anak. Peran mengasuh dalam kehidupan keluarga Kristen harusnya memiliki dua arah, baik sikap orang tua maupun sikap dari anak-anak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman yang kita baca di pagi hari ini mengungkapkan bahwa sekalipun ada hal yang tidak dimengerti oleh Yusuf dan Maria tentang apa yang dikatakan oleh anak mereka, namun mereka menerima keadaan itu. Dan Yesus Kristus sebagai anak memberi diri diasuh oleh kedua orang tuanya. Dua hal yang saling mengisi ini harus ada di dalam ruang-ruang hidup keluarga Kristen. Baik sikap orang tua terhadap keadaan anaknya, begitupun keadaan seorang anak atau anak-anak kepada orang tua. Kita semua yang diberkati Tuhan. Anak-anak dalam keluarga Kristen harus didorong untuk memiliki sikap rasa, memiliki satu dengan yang lainnya, terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, terhadap kakak beradik siapa saja yang ada dalam keluarga. Mereka perlu diberi pemahaman agar memberi diri untuk diasuh sebagai bentuk ketaatan anak-anak terhadap orang tua. Dan bagi anak-anak yang dalam tanda kutip broken home, dalam keluarganya, di sini peran gereja harus mengambil inisiatif dalam bentuk-bentuk asuhan yang baik. Sehingga firman Tuhan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebagaimana dalam 1 Timotius 4 pasal
ayatnya yang ke-12, di sini Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius. Walaupun dia masih muda, tidak menghalangi anak-anak Tuhan Allah dapat berperan menyaksikan kabar keselamatan dengan menjadi teladan di dalam hidup ini. Karena itu bagi kita semua, marilah baik sebagai orang tua, sebagai gereja, kita memperhatikan dengan serius usaha untuk membentuk anak-anak kita agar memiliki karakter Yesus Kristus. Semoga kita dimampukan untuk melakukan firman ini dalam setiap kerja pelayanan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati. Kami boleh ada menikmati hari-hari hidup ini dalam satu kehidupan keluarga Kristen yang diberkati. Ada orang tua, ada anak-anak, ada suami istri. Keluarga merupakan berkat yang luar biasa yang boleh Tuhan anugerahkan, terlebih khusus kehadiran, kehidupan anak cucu kami di tengah keluarga. Karena itu, ketika kami boleh merenungkan firman di pagi hari ini, ajar kami sebagai keluarga Kristen bagaimana memberikan teladan yang baik, tapi juga pendidikan pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, karakter pembentukan bagi anak cucu kami yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kemanapun kami pergi dan berada, hari-hari hidup kami diberkati oleh Tuhan. Di tengah tantangan, tapi juga berbagai macam pergumulan yang hadir di masa kini, tantangan bagi perkembangan anak cucu kami, Tuhan berkati. Biarlah rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, tapi pun di tengah perkembangan yang kadangkala menyeret mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Biarlah anak-anak kami senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada, baik di sekolah, di tengah pergaulan, biarlah mereka senantiasa mengarahkan hidup ini hanya pada kebenaran dan perintah dari Tuhan, sehingga sikap takut akan Tuhan itu akan ada dalam kehidupan pribadi mereka. Tentu semuanya akan ada dalam keterlibatan keluarga, orang tua, tapi juga peran gereja di dalamnya. Tuhan mampukan kami sebagai orang-orang dewasa yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menuntun, memberikan pengajaran, bahkan teladan yang terbaik, supaya kami dapat mengarahkan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, Tuhan jaga kehidupan keluarga kami, beri sehat kuat bagi seluruh jemaat-Mu yang sementara menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, keluarga-keluarga Kristen yang ada di dalamnya, Tuhan berkati kami semua. Biarlah setiap hal yang boleh kami lakukan itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami akan memulaikan tugas kerja, pelayanan, pendidikan, rencana kami di sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah Tuhan buat berhasil apa yang kami rencanakan, apa yang kami impikan dalam kehidupan pribadi maupun sebagai satu keluarga. Biarlah apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pun di tengah tantangan kehidupan saat ini, kami mau menyerahkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, pun dalam masa-masa pemulihan di rumah, Tuhan pun yang akan menjamah dan memulihkan mereka. Tapi pun bagi jemaat yang ada dalam gumul duka cita, Tuhan yang akan menghiburkan mereka. Tapi juga bersama dengan jemaat Tuhan yang mungkin dalam rupa-rupa pergumulan kehidupan, Tuhan pertetapkan iman mereka, supaya dengan hidup bergantung hanya kepada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan akan senantiasa kami rasakan. Bersukacita bersama dengan jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun di hari ini, tanggal 8 November, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhan berkati mereka. Biarlah setiap syukur sukacita yang boleh dirasakan itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memulaikan hari ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan, menaruhkan setiap rancangan kehidupan kami hanya di dalam kehendak Tuhan. Diberkati tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, pribadi bersama dengan keluarga. Biarlah dalam setiap hal yang hendak dilakukan,
Bahkan dalam setiap rencana yang sementara diusahakan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan buat berhasil, sehingga apapun yang kami lakukan, itu semua ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur dan selalu bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.